Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi. Masih. Coba sebelum dimulai surat kelas dipimpin berbagi. Amin. Anak-anakku, pokoknya setiap apapun kegiatan kita harus dimulai dengan berdoa. Coba Pak Guru cek hadiah dulu ya. Afas, Adira, terus Adi Setia. Coba anak-anakku untuk menunjukkan rasa kasih respon dan bahasa kita, coba semuanya berdiri dulu. Dan nanti lagu kebangsaan kita. Apa lagu kebangsaan kita? Indonesia Raya. Dinyanyikan dengan ya. Hiduplah Indonesia Raya tua. Indonesia airku. Bangsa dan tanah
Sama semangat. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, Pak Guru cintai, hari ini bersama Pak Guru kita akan belajar tentang apa? Pelajaran? Coding. Coding ya. Pernah dengar coding? Pernah dengar? Pernah? Oh iya. Itu ada tulisannya. Tulisan. Ya, coding dan juga artifisial ya, KKA. Coding ya. Coba sebelum itu tadi di rumah sarapan atau tidak? Sarapan. Ya. Sarapan sudah. Yang menyiapkan sarapan siapa? Hah? Yang menyiapkan sarapan tadi siapa? Ibu. Melihat nggak pada saat menyiapkan sarapannya bagaimana? Melihat atau tidak? Melihat. Ya. Terus tadi minum apa tidak? Minumnya apa? Air. Ada yang minum susu? Nggak ada. Pernah lihat kopi? Minum kopi. Pernah lihat orang buat minuman kopi? Masih ingat caranya buat? Iya. Nanti buat buatan kopi ya? Enggak, tanda. Nah, ini nanti kita akan belajar berpikir apa itu? Komputasional dan pemecahan masalah. Pernahkah anak-anak memakai sepatu? Pernah. Ya, beri yang memakai sepatu ya. Bagaimana cara memakai sepatu? Dipakai sendiri apa dipakaikan ibu? Pakai sendiri. Tahu cara memakai sepatu? Tahu. Kita praktek ya pakai sepatu ya. Coba buktikan. Terus, ini tadi. Bagaimana cara membuat minuman kopi? Bisa atau tidak? Bisa. Langkah-langkahnya bisa? Bisa. Oke, coba. Nah. Terus tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama menerapkan berpikir komputasional. Tapi komputasional itu apa? Kita tahu. Terus yang kedua memecahkan masalah sederhana sehari-hari. Terus yang ketiga menyusun langkah runtut atau algoritma. Ini menerapkan berpikir komputasional. Berarti kita akan menerapkan berpikir seperti komputer. Ya. Kalian pernah lihat komputer? Iya. Apa itu berpikir komputasional? Nah, di situ ada. Coba dibaca bareng-bareng. Berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis, runtut dan logis seperti komputer. Seperti komputer ya, seperti robot juga ini juga ada robot dan komputer. Nah, cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis, runtut, dan logis seperti komputer. Itu yang namanya berpikir komputasional. Dilanjut. Terus apa saja komponen berpikir komputasional? Yang pertama ada yang namanya dekomposisi. Yang kedua ada pengenalan pola. Ketiga ada abstraksi. Ya, keempat ada algoritma. Yang pertama dekomposisi apa? Memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil. Memecah masalah besar menjadi
bagian kecil. Yang mau besar dipilah-pilah menjadi kecil. Yang kedua ada pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Mencari kesamaan dari masalah yang ada. Mencari kesamaan dari masalah yang ada. Karena dalam kehidupan sehari-hari masalah-masalah yang ada sebetulnya ini ada kesamaan dengan masalah yang lain. Misalnya kita punya masalah, tidak punya solusinya, tidak punya tahapan-tahapan, tidak tahu tahapan-tahapannya. Nah, kita bisa meniru masalah yang lain, kegiatan yang lain yang hampir sama. Nah, yang sama, oh berarti nanti oh caranya seperti ini, sama dengan ini. Ini berarti pengenalan pola. Nanti dalam matematika juga ada pengenalan pola, dalam matematika ya. Terus yang ketiga ada abstraksi, yaitu mengabaikan detail yang tidak penting. Mengabaikan detail bagian kecil-kecil sing ora penting tidak begitu sampaikan. Kita hanya yang menyampaikan yang penting-penting saja. Misalnya kita mau buat jus, nah kalian disuruh menjelaskan cara buat jus. Kalian menjelaskan yang penting-penting saja, nggak usah misalnya jusnya jus jeruk, nggak usah menjelaskan yang detail-detail. Jeruk itu didapat dari kota Malang, nah di sana diambil dengan cara mati, nggak usah dijelaskan seperti itu. Langsung ke poinnya besar, poin besarnya saja. Membuat jus jeruk, pertama ambil jeruk, terus di blender, dikasih air, dimasukkan ke blender, dikasih air, terus blender dinyalakan. Nah, jadi menjadi minuman jus jeruk. Nggak usah detail-detail. Jeruknya diambil dari kota Malang, jeruknya diambil mana kelamaan ya. Ini yang dinamakan abstraksi atau fokus yang penting. Terus yang keempat ini ada algoritma, menyusun langkah-langkah solusi secara runtut. Seperti tadi membuat jus jeruk, langkah-langkahnya disusun dengan runtut. Misalnya kalian mau mandi juga langkah-langkahnya disusun secara runtut. Mestinya kan sesuai dengan urutan mandi. Orang mungkin lah mandi pertama kita hadukan dulu. Pas apa tidak? Tidak. Ya. Berarti kalau biar pas, pertama air disiramkan ke badan dulu, ya kan? Terus ambil sabunan. Nah, nanti terakhir baru pakai handuk. Kenapa guru? Itu salah ya, betul. Pakai handuk dulu baru sabunan. Pas apa tidak? Tidak. Berarti tidak algoritma. Kalau algoritma itu menyusun langkah-langkah solusi secara runtut. Ya. Tadi komponen berpikir komputasional ada berapa? 4. Yang pertama ada komposisi. Kedua ada ketiga ada keempat ada algoritma. Kita lanjutkan. Silakan membuat kelompok. Sudah alhamdulillah sudah berbentuk kelompok ya. Ya, sudah ada kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lanjut berarti langsung gaspol. Nah, ini ada pertanyaan. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah sehari dengan langkah-langkah seperti komputer? Nah, ini menjadi pertanyaan untuk kalian. Nah, ini. Nah, sebelumnya ini sudah bentuk kelompok ya. Ini Pak Guru berikan LKPD-nya. Nanti ini ada LKPD diisi, nanti kalian berdiskusi ya berdasarkan kelompok masing-masing ya. Nanti ada yang dipilih menjadi ketua kelompoknya siapa ya, nanti ketua kelompoknya tulis nomor 1, terus nanti anggotanya ditulis semua.
tugas kelompok ya. Nah, di situ ada petunjuknya ya, ada petunjuknya. Terus sebelum itu kita lanjutkan dulu. Nanti bisa dilihat di halaman 2-nya yang KPD. Tugas kelompoknya ada di situ. Bisa dibuka semua di halaman 2. Nanti ada 3 tugas kelompok yang perlu kalian selesaikan, ya. Nanti diisi sesuai kelompok masing-masing. Terus setelah diisi nanti kalian mempresentasikan, membacakan hasil diskusi kalian maju ke depan, ya. Per kelompok masing-masing. Nanti ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok. Nanti maju semua. Bacakan hasil diskusinya. Nah, sebelum itu dilanjutkan dulu biar tidak aman. Nah, ini contoh masalah sehari-hari yang mungkin kalian biasa temui. Nah, ini cara memakai. Ini juga masalah kalau tidak bisa langkah-langkahnya. Terus cara mengatur jadwal belajar kalau pelajaran, mengatur jadwal belajar. Nah, di rumah jadwal belajar juga perlu diatur untuk main, sholat, ya, ngaji. Ini juga perlu diatur. Ini juga menjadi masalah. Terus ada masalah lagi cara antri di kantin sekolah. Ya. Kalau tidak tahu langkah-langkahnya, ya menjadi masalah. Ya. Terus ada masalah juga cara membuat susu. Nah, masalah lagi ada cara berwudu, ada cara membuat kopi, dan banyak sekali masalah-masalah yang setiap hari timbul yang kalian jumpai. Nah, nanti dalam PKPD itu kalian memilih salah satu masalah yang kalian jumpai di kehidupan sehari-hari kalian. Nanti silakan berdiskusi masalah apa yang kalian angkat menjadi bahan diskusi kalian. Boleh memilih di sini, boleh yang ada di situ, boleh ya. Terus Pak Guru, saya mau milih masalah yang tidak ada di sini, saya mulai yang ada di rumah, boleh atau tidak? Boleh ya. Silakan kalian memilih salah satu masalah yang ada yang kalian jumpai sehingga kalian memahami. Ya, boleh masalah apa? Membuat susu, boleh masalah membuat kopi, boleh. Oh, Pak Guru, saya sukanya membuat itu Pak Guru mie gelas. Ya bisa, berarti masalah cara membuat mie gelas. Ya, nanti silakan pilih salah satu masalah berdasarkan diskusi dengan kelompok kalian. Ini contoh masalah ya. Masalah ini kita lanjutkan. Nah, di sini juga kalian masih disuruh untuk membuat langkah-langkah. Nah, cara untuk langkah-langkah seperti ini. Nih, misalnya langkah-langkah tadi memakai sepatu. Yang pertama ada ambil sepatu, yang kedua ada duduk di kursi. Iya lah, masa ambil sepatu baru tidur di kasur, kira bisa pakai sepatu atau tidak? Tidak, duduk di kursi. Yang ketiga ada masukkan kaki kanan ke sepatu kanan. Ini alur, ya. Terus ada masukkan kaki kiri ke sepatu kiri atau kanan? Kiri. Bukan Pak Guru, saya bukan saja. Tidak pas kalau sepatu kaki kiri ke sepatu kiri. Terus ikat tali sepatu kanan. Terus yang keenam ada ikat tali sepatu kiri. Nah, baru selesai. Ini tadi apa? Langkah-langkah menyelesaikan masalah. Terus berikutnya, nah nanti di situ kalian juga disuruh untuk membuat diagram alur atau flowchart. Nah, di sini nanti dibuat seperti ini. Nah, ini dibuat kotak. Ini ambil sepatu, dikasih anak panah, satu duduk di kursi, anak panah lagi, masukkan kaki kanan ke sepatu kanan, masukkan sepatu kaki kiri ke sepatu kiri. Terus
dilanjutkan, ikat tali sepatu kanan, ikat sepatu kiri, baru selesai. Ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada, silakan yang tadi Pak Guru berikan LKPD-nya silakan dikerjakan. Waktunya berapa menit? Hah? 1 jam. Oh, lama sekali 1 jam. Pak Guru kasih waktu 45 menit saja ya, nggak usah lama-lama. Ya, waktunya. Silakan dikerjakan, silakan berdiskusi. Sudah selesai Pak Tom? Sudah. Kita lanjutkan ya. Alhamdulillah sudah selesai semua. Nah sekarang presentasi kelompok. Sudah kelompok berarti nanti maju semua. Tidak hanya satu, maju semua dalam satu kelompok. Tapi nanti yang membacakan salah satu saja. Nah bagaimana cara maju? Nanti maju semua. Terus yang pertama berdirinya di sini ya. Biasa ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya ya. Nah, kami dari kelompok misalnya 1, kelompok 2 ya, dengan anggota kelompok nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, nomor 4 siapa, akan membacakan hasil diskusi kami. Nah, tadi terus dibacakan. Masalah yang kami pilih adalah tadi apa, masalah apa? Ya kali dulu. Terus langkah-langkahnya adalah seperti ini ya. Jelaskan masalah, tunjukkan langkah runtutnya tadi nomor 1 apa, nomor 2 apa. Terus presentasikan diagram alurnya. Diagram alur yang tadi kalian buat. Dari ambil sepatu, kemudian duduk di kursi, kemudian seperti itu ya. Nah, tanda-tandanya diganti kemudian saja. Yuk, dimulai dari kelompok 1 dulu. Silakan maju semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Dengan anggota. Abbas, Ika, Rizka, Adera, Akifa, Askia. Akan membacakan hasil diskusi. Nah, ayo dibacakan yang nomor 1. Cara membuat teh.
Masukkan teh celup ke dalam gelas, kemudian tuangkan air panas ke dalam gelas, kemudian diaduk sampai gula melarut, kemudian teh hangat siap disajikan. Diulangi, pakainya nomor saja. Nomor 1 apa, nomor 2 apa sesuai dengan tadi. Ya, diulangi. Nah, iya ini katanya. Ini kan dikasih nomor dari 1. Oke. Masalah tadi cara membuat minuman teh. Nomor 1, panaskan air hingga mendidih. 2, tambahkan gula dengan itu. Ayo. Kalian perhatikan. Nomor 1, cara membuat teh. Nomor 1, panaskan air hingga mendidih. Nomor 2, tambahkan gula secukupnya ke dalam gelas. Nomor 3, masukkan teh celup ke dalam gelas. Nomor 4, tuangkan air panas ke dalam gelas. Nomor 5, diaduk sampai gula melarut. Nomor 5, teh hangat siap disajikan. Ya, terus yang berikutnya presentasi diagram alur yang tadi ini. Nah, ini katakan harapannya tadi diam. Panaskan air hingga mendidih, kemudian tambahkan gula secukupnya ke dalam gelas, kemudian masukkan teh celup ke dalam gelas, kemudian tuangkan air panas ke dalam gelas, kemudian diaduk sampai gula melarut, kemudian teh hangat siap disajikan. Ya, gimana sudah dengarkan semua belum? Bisa dipahami cara membuatnya? Bisa. Kasih tepuk tangan. Ya, kami.
Luar biasa, semuanya tampil dengan begitu maksimal. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Untuk lembar videonya Pak Guru bawa dulu ya, nanti Pak Guru periksa dulu. Nanti Pak Guru kembalikan lagi ke kalian agar kalian bisa disalin ke buku tulis kalian. Kita lanjutkan lagi. Ya, sudah memahami ya, tadi ada yang buat kopi, ada yang buat jus jeruk, ada yang buat teh, ada yang buat susu. Ternyata anak-anak luar biasa, pintar-pintar. Berarti meskipun di rumah tidak membuat sendiri, kadang-kadang memperhatikan ibu atau ayah atau kakak membuat jadi kemarin. Itu manfaatnya ada yang pertama apa? Membiasakan berpikir logis dan sistematis. Nah, berarti kalau kalian sudah biasa mengerjakan sesuatu hal dengan tadi, dengan runtut, dengan lurus, dengan tahapan-tahapan yang betul, kalian akan biasa apa? Berpikir logis dan sistematis. Berarti langkah-langkah yang dikerjakan setiap hari itu sesuai dengan aturan yang ada. Terus tentunya membantu menyelesaikan masalah sehari. Membantu atau tidak? Membantu. Ya. Kalau kalian tadi mengerjakan sesuai dengan urutan tadi yang betul, membantu atau tidak? Membantu. Terus yang ketiga, manfaat yang ketiga apa? Membuat kegiatan atau pekerjaan lebih efisien. Ya. Lebih apa? Efisien. Terus tadi kalian di sini bapak seperti itu apa? Membentuk apa? Kerjasama kelompok yang bagus ya. Ya. Nah, dari hasil belajar tadi, mari kita simpulkan bahwa berpikir tadi dengan berpikir apa ini? Dibaca bareng-bareng. Dengan berpikir bisa lebih biar kompak. Simpulkan 1, 2, 3. Tentunya dengan belajar tadi dan kesimpulan tadi yang kalian baca tadi bukan hanya teori tapi di rumah juga dipraktekkan ya, agar kita biasa apa? Bekerja, melaksanakan kegiatan dengan runtut, dengan tahapan-tahapan yang betul agar kita apa? Lebih disiplin ya. Anak-anak semuanya yang Pak Guru sayangi, untuk pertemuan ke depan Pak Guru akan membahas hal-hal yang lebih menarik lagi tentunya ya, tentunya tentang coding tadi, tentang cara berpikir kita biar seperti komputer ya, biar seperti apa? Komputer. Mungkin itu pertemuan hari ini. Ada pertanyaan? Ya ada, cukup ya? Kalau cukup nanti setelah ini kalian bisa ambil apa? Nasi NBG ya. Nanti dimakan, jangan lupa berdoa dulu. Setelah selesai nanti dibungkus lagi dikembalikan ke tempat semula. Untuk sampahnya bekasnya silakan dibuang di tempat sampah yang ada. Jangan dibuang sembarangan. Dari Pak Guru cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.